Sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ingin. Itulah suara hati dari seorang mantan Hakim Agung, Bapak Artijo Alkostar, yang mengungkapkan begitu sulitnya menghukum mati para koruptor di negeri tercinta kita ini. Yang terhambat karena literasi dari tiap butir undang-undang yang disusun sedemikian rupa oleh pembuatnya. Terutama dalam kasus tindak pidana korupsi. Sehingga memaksa pemerintah membuat keputusan yang seadil-adilnya dan bukan seberat-beratnya dalam memvonis kepada tersangka. Seperti hukuman terdakwa korupsi tata niaga komoditas timah, Harvey Mois, yang sebelumnya 6,5 tahun menjadi 20 tahun penjara. Penambahan hukuman ini, atas perintah Presiden Prabowo kepada Mahkamah Agung, untuk mengajukan banding. Karena dia terbukti bersalah, melakukan tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang secara bersama-sama. Menjatuhkan pidana kepada yang terdakwa Harvey Mois dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah dengan ketentuan jika terpidana tidak membayar uang pengganti selama 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 10 tahun. Itulah vonis hakim yang membuat seluruh rakyat Indonesia puas. Karena mereka membanding-bandingkan hukuman antara maling uang negara dengan maling ayam ataupun maling kayu bakar di kebun tetangga. Yang diambil tidak seberapa, namun hukumannya sama saja. Di mana di setiap putusan hakim ada pertimbangan-pertimbangan yang meringankan ataupun memberatkan setiap terdakwa. Berikut video lengkapnya. Seseorang itu kalau diadili itu tidak melanggar HAM. Dan hukum itu harus ditegakkan. Korupsi itu kan kejahatan ekstraordinari, kejahatan luar biasa ya. Yang mencuri harta negara yang itu memiskinkan rakyat gitu. Ini negara, penyakit ini, korupsi ini dimanapun di dunia ini menjadi kanker bagi tubuh negara. Jadi tubuh negara tidak akan pernah sehat kalau di dalamnya itu banyak terjadi korupsi. Jadi untuk itu saya kira hukuman yang paling tepat bagi para koruptor itu adalah ya tentu untuk harus mengembalikan kekayaan negara itu sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyaknya, tidak boleh ada toleransi, harus ada toleransi nol terhadap korupsi itu supaya tubuh negara kita ini menjadi sehat dan tujuan kita bernegara itu menjadi cerah ke depan. Dan kita harus, rakyat Indonesia ini harus punya hak untuk beroptimis untuk menatap masa depannya. Jadi biasanya tingkat banding itu judek fakti namanya, PNPT itu menerapkan pasal 3, sedangkan saya menerapkan pasal 2. Lebih luas pengertiannya, pasal 2 itu, memperkaya dan melawan hukum. Karena menyalahgunakan kewenangan itu melawan hukum juga, Pak Haden. Sehingga kalau di kamar pidana itu, supaya menjaga tidak terjadi disparitas, sudah ada kesepakatan kamar di kamar pidana bahwa untuk dapat dikatakan memperkaya itu secara signifikan itu uang yang dikorupsi itu harus 100 juta. Minimal 100 juta? Iya, iya. Kalau di bawah itu baru penyalahgunakan kewenangan. Oh, oke. Yeah. Jadi memakai patokan jumlah. Iya, parameter yang jelas lah. Ya. Itu. Jadi tidak segan-segan menambah menjadi sampai terkadang 2 kali lipat dari vonisnya. Iya, betul ya. Karena sesuai dengan sifat berbahayanya daripada perbuatan itu, terutama perbuatan yang dilakukan oleh orang yang punya posisi politik. Mereka itu kan sebetulnya diberi amanat oleh negara untuk melaksanakan kekuasaan negara, tapi disalahgunakan. Untuk itu saya kira ini pantas untuk dihukum seadil-adilnya. Seadil-adilnya? Yeah. Bukan seberat-beratnya ya Pak? Yeah, seadil-adilnya? Seadil-adilnya, ya. Karena berat belum tentu adil. Iya, betul. Dan adil tidak sama dengan berat. Betul, ya. Karena apa? Pencabutan hak politik itu merupakan konsekuensi yuridis daripada perbuatan seseorang yang mempunyai jabatan politik. Jabatan politiknya itu disalahgunakan untuk korupsi. Sehingga dengan demikian
untuk yang akan datang yang bersangkutan ini tidak boleh lagi menempati jabatan publik. Perasaan tentang kepantasan ya. Karena di atas hukum itu ada hukum yaitu kepantasan gitu. Akal sehat gitu. Jadi sebetulnya ingin menghukum mati koruptor itu. Terus terang saya ingin. Tapi secara yuridis itu sangat sulit. Karena bunyi pasal konstruksi hipotetis dalam pasal itu dikaitkan dengan keadaan lain. Misalnya dapat dihukuman mati kalau dilakukan dalam keadaan bencana alam. Ya. Kalau itu mengulangi lagi bisa disebut. Seharusnya itu seperti di Cina itu harusnya linear dalam pasal. Kalau korupsi itu misalnya 1 triliun misalnya, Otomatis bisa. Hukum mati misalnya. Bisa. Jangan dikaitkan dengan faktor yang di luar yuridis itu. Pinternya pembuat undang-undang kita itu. Di samping Pinter dalam tanda kutip ya Pak? Iya. Di samping pasal 2 dan pasal 3 tadi itu, sebenarnya menyalahgunakan kewenangan harus Diperberat. Iya, tapi ini malah hukum ancaman pidananya lebih ringan. Aneh juga itu. Itulah cuplikan hasil wawancara Najwa Shihab dengan Bapak Artijo Alkostar. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah Undang-Undang Tipikor kita perlu direvisi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih.